ada salah satunya Bapak, jadi setiap sebulan sekali kita lihat progresnya kelas berapa aja yang membaca Untuk aspek yang ketiga yaitu pihak yang terlibat adalah kepala sekolah, kemudian PJ perpustakaan dan guru. Integrasi lintas mata pelajarannya menggunakan platform digital dalam setiap mata pelajaran. Contohnya kami juga di sekolah mengenalkan berbagai macam aplikasi-aplikasi digital yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Jadi contohnya untuk di kelas saya sendiri kelas 1 yaitu saya mencoba menggunakan game online ya Bapak. Karena memang game online ini anak-anak sangat mahir sekali dalam menggunakannya, makanya itu kita aplikasikan dalam proses pembelajaran guna untuk memotivasi anak didik kita untuk memahami materi. Kemudian di masanya 3 bulan dan indikator keberhasilannya kami harap peserta didik kita mampu mengaplikasikan pembelajaran secara digital. Untuk yang kedua yaitu strategi kedua membangun ruang baca di lingkungan sekolah. Strateginya membangun pojok baca setiap kelas. Kemudian jadi di setiap kelas itu kita masing-masing membangun pojok baca, kemudian menyediakan pojok baca di lingkungan sekolah dan penjadwalan kunjungan perpustakaan setiap kelas. Jadi nanti kelas 1 di hari apa, kelas 2 di hari apa seperti. Kemudian kita juga ada namanya gelis, gerakan untuk literasi, yang mana tujuannya yaitu untuk memotivasi anak-anak kita supaya senang membaca. Kemudian kami juga mengadakan pelatihan one day correct yang penanggung jawabnya itu adalah kepala sekolah, kemudian PJ literasinya sendiri itu ada sendiri dan guru. Integrasi lintas mata pelajarannya kami coba untuk menerapkan membaca dalam setiap mata pelajaran. Kemudian di masanya 3 bulan dan indikator keberhasilannya peserta didik mampu menjelaskan informasi dari berbagai bacaan yang dibacanya. Oke, beri tepuk tangan untuk pertanyaan pertama tadi bilang kolaborasi antara orang tua dan anak. Ini seringkali kita ada kendala, bukan saja anak guru juga anak-anak tidak percaya sama orang tuanya. Jadi bagaimana kolaborasi itu bisa terjamin dengan baik antara orang tua dan anak. Jadi permasalahan anak-anak itu tidak percaya kepada orang tua, lebih percaya kepada guru. Ya rata-rata begitu, masih bukan aku. Itu yang pertama. Dan yang kedua dari ibu yang sudah itu menerapkan membaca dalam pelajaran. Bagaimana Bu cara menerapkan membaca dalam pelajaran? Itu aja. Ya baik Pak, saya izin menjawab. Jadi ketika awal pembelajaran ada beberapa target dari guru. Jadi bagaimana menjalin hubungan dengan orang tua itu ada presentasinya. Ternyata misalnya kita adakan lewat luring, kita adakan lewat online. Itu kita lihat responnya. Oh ternyata ada beberapa yang responnya aktif, ada beberapa respon yang tidak aktif. Nah, makanya kita akan kategorikan kalau yang memang tidak aktif berarti sebagai sasaran kita. Pasti kalau orang tuanya yang merespon pasti kita bisa ada indikasi ya, bukan pasti yang identifikasi pasti dia akan terkendala dalam info. Nah, jadi bapak semua kolaborasi ini sangat penting karena jujur Pak dalam kita sesi wawancara ataupun yang lain-lain Pak anak saya di sekolah rajin sholat tapi kenapa ya Pak kalau di rumah ngomongnya kasar? Apakah sama dengan di sekolah? Saya bilang, Bu, kalau di sekolah alhamdulillah kita punya isu Bu yang kita angkat. Yang pertama itu anti bullying apa? Anti bullying verbal, anti bullying cyber. Insya Allah kalau bullying fisik kita nggak ada di kelas. Nah, makanya isu-isu itu kita sebagai tingkatkan kepada orang tua. Jadi bapak semua, kita selalu membandingkan ibu bapak semua. Kalau ibu bapak semua bekerja sama maka hasilnya seperti ini. Dan kita selalu apresiasi Pak. Ketika ada anak yang berubah, ternyata dengan adanya kontribusi dari orang tua kita akan apresiasikan. Ibu bapak semuanya alhamdulillah Ananda ini telah berhasil
dengan poin ini berkat dan dengan kerjasama. Nah, makanya orang tua akan berbondong-bondong, itu satu. Yang kedua, bisa juga kita kasih link target, Pak. Kita kasih spesifik aja, Pak. Oh, yang tuntas belum tuntas, ini belum tuntas. Oh, ternyata akan secara terpaksa dia akan melengkapi tugas. Dan yang selanjutnya, jika memang dari semua strategi itu tidak bisa, maka perlu ada intervensi antara sekolah dengan kelas. Kita tidak bisa bersama, kita tidak bisa sendiri. Makanya yang harus difokuskan dalam pembelajaran itu adalah semua berorientasi pada peserta didik. Walaupun semuanya punya keterampilan masing-masing, tapi kita punya target masing-masing anak-anak itu berbeda. Nah, itu yang kita harus jelaskan kepada orang tua. Jangan sampai tahun berganti penyesalan ataupun tidak ada perubahan pada peserta didik. Nah, itu. Oke, itu Pak yang bisa saya sampaikan. Karena saya jujur Pak, saya mungkin dengan Bu Nisa juga dengan guru-guru yang lain, kita sangat terbuka untuk kritikan masukan pembelajaran. Misalnya, Pak, kok pembelajaran terlalu banyak di kelas? Kita selalu terima di kelas. Oh, ternyata kita akan adakan diskusi, kita adakan pembelajaran di luar. Oh, ada masukan Pak, menggunakan media interaktif. Semakin banyak masukan kritikan dari orang tua murid, oh ternyata minat dalam mengawal pembelajaran di kelas itu berarti tinggi. Kalau tidak ada masukan kritik, anteng saja, berarti itu tanda tanya. Mungkin itu sih Pak, dinamisa seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan. Pak. Ya, Pak. Tadi Bapak menjelaskan tentang kolaborasi anak orang tua dengan sekolah. Yang kami tekankan adalah kolaborasi anak dengan orang tua, itu yang agak sulit Pak. Mohon dijelaskan. Jadi yang kebanyakan adalah yang biasa adalah orang tua dengan orang tua. Sekarang orang tua dengan anaknya. Ya, baik, Pak Yusril menyampaikan pembelajaran yang asik itu adalah kita punya target anak inginnya apa. Misalnya, Pak, saya ingin pembelajarannya menggunakan video. Nah itu, jadi setiap pembelajaran kita kasih ruang terbuka anak itu untuk memberikan masukan kepada guru. Yang kedua, guru ini bukan hanya transfer ilmu, tapi guru ini adalah sebagai orang tua. Makanya jujur Pak, saya yang paling ditakuti Pak, kalau di kelas dia terbuka dengan kita membantu, tapi di sosmednya kita nggak bisa kontrol, itu menurut kita agak besar. Tapi kalau kita bisa mengontrol kedekatan dalam hati di kelas, kita bisa mengontrol sosial media dia, maka itu target harapan kita sudah tuntas. Nah, makanya perlunya kerjasama, perlunya keterbukaan, perlunya value. Jujur Pak, lihat guru yang disayangi dengan guru yang tidak saya gampang Pak. Ketika tidak masuk, dia responnya kan, ya si guru itu nggak datang sedih. Padahal ini sebentar, Bapak mau kemana? Bapak mau ngambil ini doang obat. Ya Bapak jangan. Itu berarti respon hati kita sudah dapat ke murid. Mungkin secara simbolnya seperti itu. Dan selanjutnya Pak, ketika istirahat ataupun ketika ada hal-hal sepele Pak, misalnya anak menceritakan apa, kita harus dengarin Pak. Ada masalah tentang konflik sederhana dengan anak, kita harus dengarin. Oh iya seperti ini. Jangan sampai kita langsung ambil solusi. Pokoknya gini aja. Nah itu anak-anak nanti akan hilang kepercayaan dirinya. Seperti itu Pak. Jadi berikan ruang terbuka kepada anak-anak sampai anak-anak itu bahagia lahir batin dalam mengikuti pembelajaran. Mungkin itu pastikan. Memantau pelajaran melibatkan kegiatan membaca. Jadi kalau pengalaman saya Pak, biasanya kalau jadi guru kelas 1 itu yang adanya program membaca itu guru-guru yang lainnya terkadang tidak ini ya, maksudnya mungkin tetap mengajarkan membaca tapi mungkin kurang intens seperti itu. Nah makanya saya di sini mencantumkan bahwa ke program membaca itu terutama di kelas 1 itu wajib minimal anak 10 menit lah itu untuk membaca. Jadi setelah kita sebelum menjelaskan materi ya kayak biasanya kita ngasih gambar, kemudian anak mengamati. Nah setelah itu kita minta anak baca. Biasanya yang bikin PPT itu Pak, kita anak minta baca. Nah setelah itu dia suruh maju kira-kira dari hasil yang dia baca itu ada nggak sih informasi yang dia dapatkan. Biasanya cuma guru kelas Pak. Jadi kadang-kadang guru bidang studi itu mungkin kurang fokus atau kurang intens, apalagi dengan pertemuannya yang cuma sedikit. Saya mau bertanya. Tebakan.
adik papakan ini tidak umum. Saya mengakui tadi. Ya. Kalau ini sudah spesifik kayak udah bagus. Nah, saya tapi pengen tahu gitu caranya gitu, triknya gitu ya. Karena di sekolah saya tidak berhasil. Ada kemungkinan emang di sekolah saya itu taraf ekonominya lebih banyak dengan bawahnya. Untuk perpustakaan digital, sekolah saya ada, ya bahkan mahal sekali per tahunnya itu nyewaan itu. Cuma tidak berhasilnya, itu kan linknya itu satu ya untuk satu buku itu, ya kan? Terbatas hanya misalkan 40 orang dengan gitu, misalkan. Tidak berhasilnya orang tua ngeluh apa itu mas? Kuota gitu pak. Mungkin kalau di sekolah adik ya mungkin sekolahnya ada berlapis gitu ya cerita ekonominya menengah ke atas gitu. Tapi kalau di SD saya dan ujung isinya ya yang kebetulan ekonominya 70% tingkat bawah, untuk literasi digital itu ya untuk perpustakaan digital itu susah sekali untuk dilakukan. Triknya apa supaya bisa berhasil seperti apa? Terima kasih. Baik Bapak semua, penting ya untuk meningkatkan literasi karena kita ketahui 5% peserta didik mengalami kendala dalam memecahkan permasalahan dalam teks. Nah, jadi bagaimana menyukseskan literasi digitalisasi di sini? Tadi kuncinya satu adalah kolaborasi. Jadi misalnya ibu ada tantangan dengan yang lain-lain, kita harus berhadapan. Misalnya tantangan dalam segi fasilitas. Kita itu pun menyediakan fokus ada yang dua, jadi satu yang sistemnya agak rumit, yang satu lagi kita bisa akses dari HP. Nah, terus ada indikatornya apa Bu? Setiap dia baca, itu dia besoknya akan menceritakan kembali isi teksnya. Nah, memang ada kendala dari beberapa orang tua, Pak, ini ternyata ada kendala. Nah, berarti dia nanti ada bimbingan individu. Jadi setiap kendala itu kita siapkan, oh kalau nggak terlaksana poinnya apa. Terus dalam digitalisasi di sini Bu, yaitu bagaimana meningkatkan partisipasi orang tua ataupun siswa bahkan guru juga itu untuk mengikuti kegiatan literasi dalam perpustakaan. Nah Ibu Bapak semua, saya jujur Bu, saya malah belajar di daerah-daerah yang terpencil dia bikin aplikasi sederhana, dia bikin itu lebih besar. Jadi kadang-kadang, wah ternyata walaupun di daerah terpencil dia punya ide. Nah ini saya juga implement ATM dari beliau. Jadi kalau bisa Ibu Bapak semua, ini sederhananya. Jika Ibu Bapak guru misalnya agak kesulitan untuk penilaian, kita bikin link microsite. Yang pertama, link pertama untuk nilai anak-anak, semua orang tidak bisa lihat, hanya dia yang akses. Yang kedua, link perpustakaan digital. Pasti dia setelah melihat ini pasti dia akan lihat ini. Dan kita lihat absensinya. Setiap yang hadir yang aktif, maka dia akan dapat reward seperti itu. Karena memang literasi ini bukan hanya sekali dua kali, tapi harus terus menerus. Memang banyak halangan dan yang lain-lain seperti itu. Saya tanyakan untuk dana kuota itu apakah ada bantuan dari sekolah atau bagaimana? Nah kalau untuk kuota, kami di sekolah memang ada menyediakan wifi, tapi karena ada beberapa tantangan juga, kadang suka mati listrik, kadang juga dan yang lain-lain, dan itu kita selalu siasati Bu. Misalnya kalau anak ini kendala, oh ternyata dia boleh nanti setelah sepulang sekolah ataupun misalnya ada bantuan PIP, dia boleh kita bukan PIP siapa ada bantuan untuk akses itu dia akan diberikan seperti itu. Nah tapi yang pentingnya Bu, ya jadi gini Bu, untuk kendala di rumah kita tidak akan menyerahkan langsung ke sekolah. Solusinya dari sendiri enggak, tapi kita cari solusi bareng-bareng. Gitu. Jadi kalau misalnya kuota apa, sama Bu, kadang juga di lab Ibu kita wifi sekolah mati, guru yang mengorbankan pakai wifi sendiri, dia punya 2 HP wifi kuliah disetel dia. Kadang-kadang kita mensiasati seperti itu. Jadi kalau anak kan pasti di rumah ya membacanya itu kan, kalau literasi digital gitu ya. Karena itu berhubungannya dengan kuota HP masing-masing ini. ya. Jadi kalau di pengalaman saya di sekolah memang tidak langsung 100% kita yang kita baca anak tidak langsung naik, tidak. Jadi kami setiap hari Jumat, setiap 1 bulan sekali itu kan kita ada program evaluasi. Nah, nanti kepala sekolah kami itu akan mempertanyakan di guru kelas 1 siapa nih kok yang baca sedikit banget. Nah dari situ nanti lagi dengan orang tua siswa kendalanya apa, seperti itu. Jadi memang tidak lancar 100% seperti itu, tetap harus ada pengawasan guru kelas itu sendiri dan kerjasama dengan orang tua. Tapi memang kalau untuk kuota seperti itu tidak ada dari sekolah.
akun belajar yang sudah diberikan. Jadi semua pembelajaran pasti basisnya laporannya melalui akun belajar. Jadi kelihatan kalau anaknya ada kuota atau yang tidak ada kuota, kita lihat anak-anaknya dia apa. Kendalanya apa? Kalau selama dia melaporkan melalui email akun belajar, melalui SMS dan lain-lain, itu berarti dia tidak ada kendala. Tapi kalau misalnya dia ada kendala, maka guru dengan memberikan solusi. Terima kasih. Ya, semoga Baik, semua hatur nuhun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.